Udah lama, kita pacaran udah 5 tahun. Kalau kita ketemu pertama kali memang pada saat Mas Gibran menjadi salah satu juri di Putra Putri Solo. Tapi waktu itu kita belum kenal. Kita baru kenal saat saya sebagai duta wisata ada acara di Singapura. Dan kebetulan waktu itu Mas Gibran mendampingi anak-anak SBC yang juga sedang ada acara di Singapura. Penuh kesabaran dan ketulusan hati. Sesuai dengan ajaran Islamnya ada doa dari orang tua, doa permintaan maaf dari aku untuk orang tua, terus untuk doa untuk ya sesepuh, doa untuk yang orang udah lama meninggal, doa untuk kedua calon pengantin. Sementara air mata Risti tak kuasa dibendung lantaran untuk yang kedua kalinya, ia harus bersimpuh di depan orang tuanya untuk memohon restu setelah pernikahannya dengan Rifki Balwel berakhir dengan perceraian. Aku mohon izin dan doa restu Mama dan Papa agar pernikahanku dengan Stuart Colin Turnbull insya Allah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan gak menambah kekurangan satu apapun. Sempat nangis banget sih sebenarnya karena ini terulang untuk kedua kalinya dan berdoa banget supaya ini benar-benar yang terakhir, supaya dengan niat yang baik, diawali dari yang baik, mudah-mudahan semuanya ke depannya bisa baik. Risti benar-benar bersimbah air mata. Apalagi secara spontan, putra sematawayangnya Arsen hasil pernikahannya dengan Rifki mengusap air mata yang menggenang di matanya. Hari ini Arsen romantis banget sampai tadi juga kan pas pengajian juga dia sempat panik masuk ke dalam kamar karena dia nggak pernah bisa lihat aku nangis gitu kan. Jadi dia masuk kamar keluar lagi terus cuman sempat ngelapin pakai tisu gitu dan memang insya Allah sih niat yang baik ini juga Arsen bisa terima. Lantunan doa dan solawat juga mengiringi ungkapan permintaan restu Stuart kepada uminya. Stuart mohon kiranya Amin ya Allah. Insya Allah dengan doa restu Umi dan kakak-kakak Stuart bertekad mewujudkan semua. Bukannya berat sebenarnya, terharu. Ya, karena aku juga dari kecil kan tinggalnya sama Kawanda sama Umi kan sama kakakku yang udah meninggal itu bertiga kita selalu dekat banget. Jadi kalau misalkan satunya yang kemarin udah meninggal kita sedih banget, terpukul. Terus aku juga udah mau berumah tangga juga kan kita terpisah-pisah gitu. Jadi mungkin Kawanda terharu. Risti benar-benar ingin mengukir kebahagiaannya bersama Stuart dalam nuansa pernikahan pesta kebunan sederhana tanpa diwarnai oleh kenangan masa lalunya yang pahit. Mungkin karena alasan itu pula, Risti tak ingin mengundang mantan suaminya. Dan sejak memutuskan hendak membangun masa depan dengan Risti, Stuart sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Buat aku, buat Stu, dan alhamdulillah Rifki juga ngerti kalau di hari bahagia itu jangan sampai ada yang sakit hati, ada yang cemburu atau kecewa. Jadi ya kita jadiin ini benar-benar hari bahagia. Nggak usah ungkit masa lalu gitu, karena hidup ini kan ke depan, bukan ke belakang kan. Jadi ya udah, ya paling ya tutup sih buku yang masa lalu, tutup terus buka lagi yang baru gitu aja. Pelaminan Risti dan Stuart sudah diambang mata. Doa dan harapan dipanjatkan demi memulai lembaran baru kehidupan berumah tangga. Sementara itu, kabar rencana pernikahan Gibran Rakabuming Raka, putra orang nomor 1 Jokowi, terlanjur menyita perhatian media. Seperti apa sosok Selvi Ananda, sang calon menantu presiden? Benarkah kontrakan tempat tinggal Selvi sepi dan warung makan usaha keluarganya tutup lantaran menjadi sorotan media? Malam itu, guyuran hujan lebat menyambut kedatangan Iriana istri Jokowi di Gedung Geraha Sabah Surakarta, Jawa Tengah.
Kedatangan ibu negara memang sudah ditunggu para awak media terkait hebohnya kabar pernikahan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda. Tak kalah menyita perhatian sorot kamera adalah sosok calon menantu presiden. Karena sejak kabar rencana pernikahannya tersiar di media, nama Selvi mendadak tenar dan mengundang rasa penasaran publik. Dan menariknya, melalui perjumpaan santai itu terungkap sebuah firasat di balik kesan pertama saat Iriana bertemu dengan calon menantunya. Calon mantu saya ini kenalnya yang pasti saya waktu Pak Joko menjadi wali kota dan Mbak Selvi ini juara 1 Putra Putri Solo tahun 2009 dan waktu saya menyematkan mahkota ini saya cuma batin kok cah ayumen ternyata menjadi mantu saya. Siapa sangka firasat Iriana rupanya nyambung dengan perjalanan takdir cinta putra sulungnya. Namun sayangnya, Gibran enggan banyak bicara ketika ditanya mengenai pertemuan pertamanya dengan sang calon istri. Justru Selvi lah yang dengan detail menggambarkan bagaimana awal benih cintanya tumbuh dan berkembang selama 5 tahun hingga pelaminan sudah diambang mata. Ya itu off the record kita aja. Kalau pacarannya udah lama, kita pacaran udah 5 tahun. Kalau kita ketemu pertama kali memang pada saat Mas Gibran menjadi salah satu juri di Putra Putri Solo, tapi waktu itu kita belum kenal. Kita baru kenal saat saya sebagai duta wisata ada acara di Singapura dan kebetulan waktu itu Mas Gibran mendampingi anak-anak SBC yang juga sedang ada acara di Singapura. Banyak yang penasaran akan semewah apa pesta pernikahan yang akan digelar keluarga Selvi, mengingat calon besannya adalah keluarga presiden orang nomor 1 di Indonesia. Untuk itu, tim kami melakukan penelusuran ke sebuah butik di Surakarta, Jawa Tengah untuk melihat lebih dekat desain gaun pesanan sang calon pengantin. Ini adalah baju yang dipesan oleh Mbak Selvi dan Mas Gibran yang akan dipakai pada saat photoshoot prewed. Ini Mbak Selvi memilih warna hitam putih dengan bahan dari batik dan ini saya pilihkan bahan batik tulis. Menariknya, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Gibran dan Selvi tinggal bertetangga. Namun meski satu kawasan, terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Rumah Gibran nampak megah dengan pagar tembok tinggi, sementara Selvi hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terkesan sangat sederhana. Sayangnya, keluarga Selvi menutup diri dari sorotan media. Ini, nah ini, kami pergi semua barusan. Pergi baru banget. Ya, belum ada 5 menit. Belum ada 5 menit. Yang sopir juga Mas Gibran. Yang sopir ya Mas Gibran. Bagi tetangga sini mungkin biasa banget lah. Nggak ada yang kayaknya istimewa gitu. Ya cuma aku kadang-kadang heran aja, makanya kok bisa ya? Itu aja sih. Tak hanya soal rumah yang membedakan kelas ekonomi Gibran dan Selvi. Menurut informasi yang kami himpun di lapangan, Ibunda Selvi memiliki usaha warung makan dengan nama Sambal Belut di sebuah pasar. Sayangnya, setelah kami kunjungi, warung tersebut nampak tutup dan kosong. Bandingkan dengan usaha catering yang dirintis oleh Gibran di sebuah bangunan megah pinggir jalan. Maka tidak heran jika dalam mengurus segala keperluan pesta pernikahan nanti termasuk catering sudah ditanggung oleh pihak Gibran. Ya pastinya di gedungnya sendiri, catering sendiri, EO sendiri. Namun Selvi tidak silau oleh status dan jabatan orang tua Gibran. Sebab cinta yang dipupuk bersama lelaki pilihannya bukan lantaran pesona orang nomor 1 di Indonesia. Selvi cukup bahagia karena perjalanan cinta yang sudah dijalin selama 5 tahun bersama Gibran akhirnya akan berlabuh di pelaminan. Pasti bangga, pasti bahagia, lebih bahagia lagi karena saat ini saya sudah mau memasuki ke jenjang lebih tinggi dari hubungan kami berdua yang sudah 5 tahun. Itu jauh mengalahkan rasa bahagia segalanya.
Pemirsa, sampai di sini sajian kabar aktual dan mendalam menemani akhir pekan Anda. Saya Desi Bauman, mohon undur diri. Saksikan terus Kabar Tabari setiap hari Sabtu pukul 11 hanya di RCTI Semakin Oke. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan.